Rum 39. Zakat itu tumbuh. Tadi membersihkan. Masih ingat kelemahan yang 4 tadi? Apa kelemahannya? Iman, terus ilmu, sosial, ekonomi. Itu ketika tumbuh bersamaan bisa kuat keempat-empatnya. Dan berkah. Zakat itu artinya berkah. Al-Baqarah 276. Dengan zakat akan terwujud hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Ya kalau ada orang yang memberi, itu biasanya orang yang diberi dia akan berusaha. Kalau dia beri saya uang, saya kira-kira bisa beri dia apa? Terjadi nggak kira-kira kayak gitu? Jadi ada asas saling kemanfaatan, bukan memanfaatkan. Kalau saya memberi nanti memanfaatkan dia, enggak. Tapi ya, dari dia akan selalu menawarkan jasa, dan itu akan terjadi terus kesinambungan dengan catatan tidak arogan memberinya. Nah, syarat diwajibkannya zakat itu ini 4. 5. Ya. Muslim atau muslimah. Kalau non muslim nggak wajib zakat. Artinya enggak ya? Nah, mungkin itu syarat. Yang kedua milik sempurna, bukan kreditan. Saya punya mobil 1 kreditan belum lunas, wajib zakatin enggak? Enggak. Punya mobil 1 kreditan udah lunas, wajib zakatin Pak? Enggak. Nah, nanti kita bahas. Yang ketiga cukup batas minimal. Ini yang ini ya, zakat mal ya, bukan zakat fitrah ya. Zakat fitrah memang nggak ada batas yang tahu. Zakat ini nisab, nisab itu batas minimal. Kalau saya punya uang tidak bergerak atau punya keuntungan seharga emas 85 gram. Berapa itu 85 gram? Kalau di yen kan itu 1 gramnya berapa itu di sini? Ini adanya mas-mas ya. Kalau emas itu 1 gram itu di sini ada berapa ya? Hah? 4.000? Oh, mahal juga ya. Itu berapa 1 gram? Kalau 85 gram? Masa harganya terlalu jauh dengan Indonesia? Emas itu biasanya standar ya, internasional, beda-beda tipis banget biasanya. Kalau di Indonesia itu 500.000 1 gram. 5.000 ya? Nah, sama. Berarti kalau 85.000 berapa rupiah? Malas ngitung ya. Berarti gak bakat punya duit banyak. 85 gram berarti sekitar 40-an. 45 juta rupiah. Nah, kalau saya punya aset segitu, itu wajib zakat. Tapi penuhi dulu, ntar ada syarat ketiga. Apa itu? Cukup haul. Cukup haul itu batas waktu tersebut sudah bertahan 1 tahun lebih. Jadi saya punya tabungan 40 juta tahun ke atas, itu umurnya sudah di atas 1 tahun. Itu baru wajib mengeluarkan zakat. Kalau saya 1 tahunnya baru 2 hari lagi, belum wajib zakat. Oh, 2 hari sudah mau lebaran, nggak ada hubungannya dengan lebaran. Saya tanggal 2 Syawal nih baru wajib zakat, gimana Ustaz? Saya boleh nggak bayar zakat? Boleh jawabnya. Nanti kita bahas sekali lagi. Ya, tapi diwajibkannya itu 2 hari lagi. Kalau gitu saya transfer dulu buat lebaran adik saya, orang tua saya semua. Dan berkurang. Jadi seharga 84 kg emas. 84 gram emas. Wajib nggak? Ya wajib. Karena sudah berkurang sebelum 1 tahun. Tapi nanti pertanyaannya urusan dia sama Allah itu. Dia mengakalin atau karena memang kebutuhan. Misalkan anaknya sakit, berobat, butuh biaya banyak, itu belum 1 tahun, tabungannya berkurang, otomatis gak wajib zakat. Dan yang terakhir cukup penting, zakat itu adalah harta yang halal. Dan halal lebih bagus lagi, yang paling halal. Jadi ini sering saya sampaikan ya, dalam hidup kita, uang itu derajatnya macam-macam. Ada yang tingkat kehalalannya 92%. Wah, ini halal nih. Nyaris sempurna halalnya. Ini yang paling bagus. Kasihkan anak istri yang dimakan kita sehari-hari. Ini halalnya 70%. Nih buat bayar air listrik misalnya. Nah, ini halalnya 60%. Itu lebih parah lagi nih. Buat fasilitas yang tidak masuk ke perut. Ini halalnya 50-50. Wah, ini bahaya sekali nih. Makin dijauhkan. Ini halalnya 40. Kita harus dikoreksi nih. Kok bisa dapat harta halalnya sampai di bawah 60%. Jadi kita ilustrasikan ya, pemasukan kita kan, tapi saya gajinya 1 aja, ya udah syukuri aja gitu.
berusaha mudah-mudahan yang satu masuk. Tapi nggak ada. Saya yakin orang itu hidup dia dapat rezeki dari Allah tidak dari satu pintu. Meskipun dia PNS, meskipun di sini kerja Kensuse trainee dapat tetapnya segitu. Kan kadang ada bonusnya, kadang ada dapat kiriman, kadang ada dapat hadiah, kadang ada dapat macam-macam. Kalau kita di Indonesia pintu rezeki itu banyak, tetapi kadang kita menganggapnya yang dikatakan rezeki itu ya gaji pokok itu. Yang lain tidak dianggap rezeki, bonus. Karena sering orang, wah dapat uang, ayo kita traktir, foya-foya, dianggap hilang itu uang. Harusnya dihitung. Pemasukan itu dihitung. Maka saya kalau untuk keluar saya agak sulit ya. Tapi untuk pemasukan saya strict sama istri saya. Masuk, catat. Ketika sudah sebulan pemasukan saya sampai bisa nggak sampai ya udah keluarin aja infak. Apa-apa. Dan kita untuk bersihkan tadi ya, bersih, tumbuh, mengembangkan, kita menginvestasikan. Di syaratnya ada 5. Yang pertama jelas muslim, yang kedua milik sendiri, bukan milik orang tua saya, bukan cicilan, bukan hutang. Kemudian halal dan batas minimal 85 gram emas serta sudah 1 tahun bertahan, harganya lebih dari itu. Itu syaratnya. Nah, di dalam harta zakat sebenarnya ada 4 hal. Yang nomor 1 itu yang paling penting, mendorong idle asset agar bisa dimanfaatkan orang lain. Idle asset itu harta diam. Saya punya warisan dari nenek saya yang meninggal, tanah. Dia tidak diapa-apain dan ternyata sudah 1 tahun 2 bulan. Ayo keluarin zakatnya. Berapa? 2,5% hasil harga tanah. Wah, mahal sekali. Iya, karena itu jadi harta diam, tidak dimanfaatkan. Pajaknya keluarin zakat. Emas yang 85 gram tadi, kenapa dizakatkan ibu-ibu? Karena nggak dipakai. Saya punya 100 sebenarnya Ustaz. Dipakai berapa? 15. Wah, kalau saya pakai 25 Ustaz, ya silakan aja. Maka di sini. Kalau jadikan anting-anting gelang tulangnya dari sini sampai sini misalnya. Sini sampai sini 20 gram dapat itu. Enggak, maksudnya bukan itu. Bisa dipakai yang lain gitu. Jadi kalau sampai ada harta diam, berarti ada orang lain terhalang padahal yang butuh uang banyak untuk investasi. Itu disebut idle asset. Tanah itu tadi kalau disewakan, dikontrakkan, hasil yang dizakati bukan tanahnya. Saya tanamin di situ jagung, meskipun tidak dijual, jagungnya bisa dimakan, tidak wajib zakat. Tapi begitu tanah itu kosong, tidak diapa-apain, 2,5%. Makanya harus dimanfaatkan, mendorong supaya produktif. Yang kedua, ini penting, mengubah orang yang tadinya mendapatkan atau meminta, tahun depan jadi apa? Yang memberi, muzaki. Yang ketiga, dikelola secara profesional. Karena kalau harta zakat setiap tahun dikeluarkan, saya orang kaya mengeluarkan gitu, maka dia akan tiap tahun begitu aja. Padahal ternyata yang diberi itu orang usianya 30 tahun. Diselidiki ini kok nggak punya uang, kenapa sebabnya? Oh, dia ternyata nggak punya keahlian. Oke, tanya, keinginannya apa? Kumpulkan 10 orang, dikasih training, dikasih pelatihan. Kalau yang pernah PKPU lakukan, kita ya, memberikan modal kepada sekelompok orang untuk modal dia membuat konveksi kecil-kecilan. Kemudian ada diberdayakan di sebuah kampung, produk yang paling unggul di situ tuh tanamannya apa? Kita kasih modal, pinjaman. Bukan untuk dikembalikan ke PKPU nantinya. Pinjaman itu ketika berhasil dia putar, kembalikan, cari orang yang nasibnya seperti Anda. Kita kasih PR, nanti membuat laporan. Begitu dapat, uang itu berpindah orang. Mereka sudah jalan bisnisnya. Itu namanya diberdayakan investasinya. Lah kalau zakat orientasinya ambil hilang, ambil apa diberi hilang, itu konsumtif. Yang hanya bisa itu adalah kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tidak usia produktif. Itu diberi aja, nggak usah. Nenek sini kenapa? Nenek mau saya training. Kasihan, nggak tega kita. Buat mengolah harta sampah, meskipun itu di Jepang berlaku, kalau di Indonesia nggak tega saya. Sedang berpikir itu sekarang lagi ngetrend. Saya kemarin bukan ikut pelatihan. Kebetulan kawan saya yang satu LSM itu dia sedang punya proyek untuk mengolah membuat tas dari plastik sampah yang hitam itu. Bisa. Sedang mau diberdayakan. Dan itu kalau satu kampung bisa itu lumayan. Dan saya kemarin di sini waktu ke Saga itu ke tempat pengolahan sampah itu ternyata banyak juga. Ternyata satu ide juga. Di sini udah lebih maju tentunya ya.
Ada sampah itu sudah jadi batako, batu bata, macam-macam ya. Kemudian ada barang-barang kerajinan itu dari sampah daur ulang. Nah, itu kalau bisa diberdayakan lebih bagus lagi. Nah, itu nomor 3. Yang keempat, memprioritaskan mustahik ke arah yang soleh. Kalau diberikan secara konsumtif duit, ada jaminan nggak itu 50%-nya digunakan untuk yang baik? Karena mohon maaf, tidak sedikit orang miskin yang tidak, biasanya kalau dia miskin, ilmunya otomatis bukan otomatis, rata-rata berkurang, ya kan? Kemudian kecenderungannya juga melakukan hal-hal yang bukan tidak baik, kurang produktif sebenarnya. Contoh ambil aja, dia ngeluh nggak bisa makan, tapi sanggup beli rokok. Terjadi? Jadi, dia minta-minta. Kan mikir mau ngasih gimana mikir? Rokok itu kan mahal, ya kan? Ini kita di luar polemik halal atau haram ya. Kita nggak membicarakan itu. Silahkan nanti dibahas sendiri. Tapi itu artinya hal-hal yang lebih produktif lagi. Kita membahas hal yang produktif bahwa nanti orang ketika dikelola itu sanggup diarahkan. Oh, ternyata hidup saya selama ini yang kenapa saya miskin itu karena saya kurang tahu jalan mencari rezeki ternyata. Padahal cara mencari rezeki banyak. Bukan rezeki di ketok rumahnya, tapi kita cari berusaha untuk mencari rezeki. Banyak. Dan pintu-pintu rezeki itu dihasilkan dari tangan ke tangan. Aktivitas transaksi sebenarnya, bukan aktivitas jasa. Di sini sebagian besar kawan-kawan yang bekerja di sini kan aktivitas jasa ya. Dan di Indonesia itu kebanyakan mencari itu. Padahal pintu rezeki itu yang terbesar diberikan Allah keberkahannya itu melalui transaksi tangan per tangan, jual beli dan sebagainya. Maka kalau seandainya kita bayangkan aktivitas kita adalah jual beli, itu keberkahan meskipun itu transaksi jasa. Jadi kalau seandainya saya menjadi pegawai di balik meja, itu aja kerja, atau saya menjadi kuli banggul, itu saja tanpa ada transaksi, maka saya akan kehilangan ruhnya itu. Maka kawan-kawan di sini kalau seandainya bekerja seperti itu, ruh untuk transaksi itu berkurang. Padahal bayangkan itu transaksi. Ini saya ambil, saya dapat apa? Itu hampir seperti transaksi jual beli. Nah, sumber zakat. Nah, ini yang saya bahas. Jadi ada 2 ya di sini, zakat fitrah dan zakat mal. Saya membahas zakat fitrah dulu. Zakat fitrah rata-rata kita pahamnya 2,5 kilogram ya. Padahal sebenarnya bukan 2,5 kilogram, 2,5 wasak. Itu kalau diukuran kilogram itu 3 kilo lebih. 3 kilo berapa? 3,4 ya. Sebagian ada yang paham 2,5 kilo, padahal itu bukan 2,5 wasak. Itu ukuran yang tidak dipakai lagi, itu 3 kilo lebih. Oke, itu gampang. Zakat fitrah itu begini. Semua orang yang ada dalam tanggungan saya itu saya zakatin. Saya, istri saya, anak saya, kalau saya punya pembantu saya. Dan anak ibu hamil yang lahir anaknya di tanggal 29 Ramadan hari tahun ini atau 30 Ramadan sebelum matahari tenggelam, dia wajib dikeluarkan zakat fitrah. Dia harus lewat PKPU, kalau PKPU terlambat, susah. Zakat fitrah ke tanggal segitu kan susah nyalurinya kan. Itu bisa langsung aja. Misalkan sekarang saya punya istri lagi hamil tua, yang lainnya aja saya zakatin. Untuk anak saya nanti sendiri saya siapkan. Ternyata sudah 1 jam sebelum beduk terakhir Ramadan itu sudah pembukaan 5. Kan apa ya? Oh jangan keluar dulu, keluarnya kan kalau sudah maghrib. Kalau udah maghrib gak wajib zakat. Tapi begitu baru 2 detik kemudian Allahu Akbar, wajib zakat itu. Kenapa? Zakat jiwa. Kenapa? Pada saat dia keluar, anak itu harus diberikan susu oleh ibunya. Dia bisa makan. Jadi siapa yang bisa mendapatkan rizki dari Allah, mendapatkan makanan hari itu, detik itu, dia wajib keluarkan zakat fitrah. Dan itu seharga 2,5 wasak atau 3,4 kilogram. Dibulatin 3,5 juga apa-apa. Kalau di harga di sini 1.500, berkisar 1.500, itu kualitasnya sudah cukup bagus. Nah, kalau berhubung kita makannya di sini, zakatnya juga di sini. Disalurkannya belum bisa di sini, bisa di tempat lain. Nah, ini tentang zakat fitrah. Saya ingin break dulu.
Barangkali ada yang mau diperdalam tentang zakat fitrah?